Ya, kita melakukan dosa baik terang-terangan atau tidak, semuanya dilarang, tapi akan datang ancaman yang lebih berat lagi. Ancaman Allah, ancaman Rasulullah SAW lebih berat lagi kalau orang melakukan dengan terang-terangan, nggak malu. Ma dhahara wa ma batan, kita harus tinggalkan tentu maksiat kepada Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Tapi orang yang melakukan terang-terangan dalam dosanya itu lebih berat sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni dosanya, dimaafkan dosanya, kecuali orang yang terang-terangan. Al-mustadhir, orang yang terang-terangan dia memang sudah menampakkan, mengumumkan perbuatan dosanya dan dia enggak malu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kepada kita semua waktu pagi hari ini untuk mengejar apa yang kurang dari amal kita pada hari-hari sebelumnya, atau Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan siang dan malam kepada kita, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang ini dalam rangka khilfah. Khilfah maknanya bersilih ganti, dan di situ terdapat peluang bagi kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar kekurangan apa yang dia lakukan dari amal-amal solehnya di malam hari atau di siang hari. Ketika amal soleh kita kurang di malam hari, maka Allah kasih kesempatan kepada kita untuk mengejarnya di siang hari. Atau ketika kurang amal soleh kita di siang hari, Allah kasih kesempatan kepada kita untuk mengejarnya di malam hari. Allah datangkan siang dan malam khilfatan, kata Allah, liman arada an yadzakkara au arada syukura. Bagi orang yang ingin yadzakkar, mengambil pelajaran, bagi orang yang ingin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au arada syukura, dan bagi orang yang ingin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang senang dan rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari maupun di malam hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hari ini kita masih pada kitab Al-Janaiz. Pada bagian terakhir terdapat dua tema, terdapat dua bab. Yang pertama adalah ma yunha min sabbil amwat, bab yang menjelaskan tentang dilarangnya mayunha, apa yang dilarang, min sabbil amwat, dari mencela orang-orang yang mati. Qala haddatsana Adam, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah anil A'mash an Mujahid an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, jangan kamu mencela orang-orang yang sudah mati. Fa innahum, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu qad afdau ila ma qaddamu, mereka sudah sampai kepada apa yang mereka sudah lakukan. Mereka sudah mencapai dan sampai kepada apa yang telah mereka lakukan, yakni dari kebaikan atau dari keburukan. Rawahu Abdullah ibnu Abdul Quddus wa Muhammad bin Anas anil A'mash, taba'ahu Ali bin Ibn Ja'ad wa ibnu Ar'arah wa ibnu Abi Adi an Syu'bah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan dilarangnya sabbil amwat, mencela atau mencaci atau menyebut-nyebut kejelekan orang-orang yang sudah mati secara mutlak. Ya, secara mutlak nggak boleh. Artinya secara mutlak baik tatkala dia belum dikubur atau sudah dikubur, secara mutlak dilarang. Namun Al-Imam Bukhari di dalam memberikan tema terhadap hadis ini, beliau mengatakan mayunha, apa yang dilarang, min sabbil amwat, dari mencela atau mencaci orang-orang yang sudah meninggal. Dari tema ini mengisyaratkan, kata seorang ulama Az-Zain bin Al-Munir, beliau mengatakan bahwa tema ini yush'ir, seakan memberikan kesan bahwa mencela itu terbagi dua. Mencela atau menyebut kejelekan orang yang sudah mati itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama al-manhi, yang dilarang. Yang kedua wa ghairu manhi, yang tidak dilarang. Itu dari temanya, kata Az-Zain bin Al-Munir. Akan tetapi lafaz dari hadis ini yang mengandung larangan dari Nabi Muhammad SAW, la tasubbul amwat, nah itu jelas bahwa larangan ini secara mutlak. Akan tetapi keumuman hadis ini yang melarang secara mutlak itu kemudian dikhususkan, ya keumumannya dikhususkan dengan hadis riwayat Anas yang sebagaimana yang sudah kita pernah baca, yaitu kisah tentang lewatnya jenazah pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu kemudian sahabat menyebutkan kebaikan dari jenazah tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan wajabat, bahwa jenazah tadi wajib, artinya menjadi suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Kata Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas bumi. Begitu juga ketika datang jenazah yang kata Imam Nawawi bahwa jenazah yang kedua yang kemudian orang-orang menyebutkan akan kejelekannya, menyaksikan kejelekannya, itu minal munafiqin. Yang kedua itu sudah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa jenazah yang kedua yang datang kemudian orang menyaksikan akan kejelekannya adalah dari orang-orang munafik. Lalu Nabi SAW juga mengatakan wajabat, kata Nabi, wajib. Apa artinya wajabat? Baik yang pertama maupun yang kedua, artinya menjadi ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya. Kalau yang pertama karena min ahlil khair, Allah akan masukkan ke dalam syurganya. Yang kedua itu min ahli syarr, dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam nerakanya. Nabi SAW mengatakan antum syuhada'ullahi fil ard,
Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Jadi keumuman hadis ini, la tasubbul amwat, jangan mencela orang-orang yang mati, itu dikhususkan dengan hadis riwayat Anas yang lalu itu. Wa yuhtamal, dan ditafsirkan annal lam fil amwat, bahwa kata lam pada hadis ini, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela al amwat, orang-orang yang mati. Lamnya itu adalah lam ahdiyah, yang kemudian mengkhususkan lam tadi, al amwat, orang-orang yang mati, itu adalah al murad bihi al muslimun, yang dimaksud adalah orang-orang muslim. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW untuk menyebutkan kejelekan orang-orang yang mati, yaitu dari kaum muslimin, al-amwat. Jadi tidak dimaknai secara umum kemudian semua orang yang mati, baik orang mukmin, orang kafir, sebelum dikubur atau sesudah dikubur, ya. Tetapi al-amwat yang pertama ditafsirkan di sini, lamnya itu al-lamnya lam ahdiyah, yang menunjukkan mengkhususkan kepada orang yang muslim, bahwa tidak boleh kita mencela orang-orang yang mati, yaitu dari kaum muslimin yang dilarang. Tapi orang kafir artinya boleh, ya. Li'annal kuffar mimma yutaqarrab ila Allah bisabbihim. Orang kafir yang sudah jelas-jelas Allah sebutkan dia celaka, nggak apa-apa kita sebutkan kejelekannya. Jadi nggak masuk dalam larangan la tasubul amwat. Jangan kalian mencela orang-orang yang mati, nggak masuk dalam larangan ini. Jadi al-amwat itu hanya ditujukan, dikhususkan kepada orang-orang muslim. Tapi orang kafir boleh. Bahkan mimma yutaqarrabu ila Allah bisabbihim, orang kafir yang sudah jelas penentangannya terhadap Allah, penentangannya terhadap Rasulullah SAW, dan dia mati di atas kekafirannya, ya mati di atas kekafirannya, itu nggak apa-apa. Sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran misalnya, itu nggak apa-apa. Bahkan itu disebut mimma yutaqarrabu ilallahi bisabbihim, termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela mereka itu juga termasuk bagian dari taqarrub ilallah. Nah, ini kalau di zaman sekarang mungkin ditolak oleh banyak orang, ya, dianggap tidak toleran, termasuk intoleran ini, ya. Al-Quran misalnya ya mencela kaum Ad, kaum Samud, ya. Mereka adalah orang-orang yang telah mati, yang dicela oleh Al-Quran mereka. Termasuk nanti hadis yang terakhir berbicara tentang celakanya Abu Lahab. Ya, celakanya Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa qala Al-Qurtubi fil kalam ala hadis wajabat yahtamilu ajwibatan. Al-Imam Qurtubi dalam pembahasan hadis Anas tadi terkait dengan dua jenazah yang mendapatkan dua kesaksian yang berbeda, yang kemudian bagi masing-masing Rasulullah mengatakan wajabat, itu ditafsirkan dengan beberapa jawaban oleh Al-Imam Qurtubi. Al-awwal, yang pertama, annalladzi kana yuhaddatsu anhu bisyarr kana mustadhiran bih, bahwa kesaksian yang datang dari sahabat terhadap orang yang ahlus syarr, ya, terhadap orang yang jelek tadi, yang dinyatakan kejelekannya oleh sahabat, disaksikannya dengan kejelekannya itu, orang itu adalah mustadhiran bih, orang yang memang terang-terangan dalam hidupnya melakukan kejelekan. Dia nggak malu, sehingga ketika dibicarakan kejelekannya oleh orang lain dia nggak malu, nggak marah. Kenapa? Karena dia memang orang yang terang-terangan. Makanya kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW melakukan dosa terang-terangan, itu kita nggak boleh. Ya, kita dilarang oleh Nabi. Ya, kita melakukan dosa baik terang-terangan atau tidak, semuanya dilarang. Tapi akan datang ancaman yang lebih berat lagi. Ya, ancaman Allah, ancaman Rasulullah SAW lebih berat lagi kalau orang melakukan dengan terang-terangan, nggak malu dia. Ma zahara wa ma batan, kita harus tinggalkan tentu maksiat kepada Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
Tapi orang yang melakukan terang-terangan dalam dosanya itu lebih berat sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Semua umatku itu diampuni dosanya, dimaafkan dosanya kecuali orang yang terang-terangan. Al-mustadhir, orang yang terang-terangan dia memang sudah menampakkan, mengumumkan perbuatan dosanya dan dia nggak malu ya untuk kemudian dilihat ya, maka ketika diceritakan oleh orang lain dia nggak merasa malu ya, dia nggak merasa malu ya. Karena sudah fitrahnya, sudah orang ini sudah tercoreng fitrahnya sudah tercemar fitrahnya. Fitrah manusia itu malu ketika dia melakukan kejelekan. Karena apa? Karena akalnya menolaknya, akalnya mengingkarinya. Tapi ketika akalnya menyetujui terhadap kemungkaran yang dia lakukan, sehingga ini termasuk orang yang la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia akhirnya nggak tahu pada yang baik, tidak mengingkari yang jelek. Ya, ini sudah fitrahnya sudah tercoreng. Akalnya sudah tertutup, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tidak bisa mengetahui yang baik dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Orang semacam ini ketika dibicarakan kejelekannya oleh orang lain nggak malu dia. Nah ini penafsiran yang pertama. Jadi orang yang dibicarakan tentang kejelekannya oleh sahabat ketika memberikan kesaksiannya terhadap jenazah itu disebut di sini kana mustadhiran bih. Dia adalah orang yang menampakkan, yang terang-terangan. Fayakunu min bab la ghaibata li fasikin. Sehingga ini masuk dalam kategori dalam bab la ghibata li fasik. Tidak ada ghibah bagi orang yang fasik. Artinya orang yang fasik, orang yang melakukan kejelekan dengan terang-terangan, itu dia tidak dihukumi sebagai ghibah orang yang membicarakannya. Orang yang membicarakan kejelekannya itu tidak dianggap ghibah. La ghibata li fasikin. Karena dia memang senang. Ketika diceritakan pun dia nggak marah. Sebab yang disebut ghibah itu kan dalam definisinya dzikruka li akhika ma yakrahuhu. Yaitu engkau menceritakan saudaramu yang saudaramu itu nggak suka dibicarakan tentangnya, baik tentang aib yang ada pada dirinya atau perbuatan kejelekan yang ada pada dirinya, ketika diceritakan dia nggak suka, itu ghibah. Tapi orang fasik yang memang terang-terangan dan dia bangga dengan perbuatan dosanya, ketika diceritakan dia nggak malu, dia nggak marah. Nah, itu termasuk dalam bab la ghibata li fasikin. Ini menurut perkataan pendapat Al-Qurtubi. Au kana munafiqan, yang kedua seperti yang Imam Nawawi katakan bahwa orang yang mendapatkan kesaksian kejelekan dari sahabat pada waktu itu, orang jenazah itu memang seorang yang munafik. Ya. Saniha yahmilun nahya ala ma ba'dan nafan. Penafsiran yang kedua bahwa larangan ini ya larangan mencela terhadap orang yang mati itu ma ba'da dafni, setelah dikubur. Ya, setelah dikuburnya seseorang. Itu ditafsirkan seperti itu. Waktu itu kan belum dikubur. Ketika diminta persaksian, kemudian sahabat menyaksikan kejelekan terhadap jenazah itu kan belum dikubur. Nah, itu ditafsirkan bahwa larangan mencela itu adalah setelah dikubur. Kalau setelah dikubur dia sudah nggak ada. Artinya dia sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Seorang mayat ketika belum dikubur masih ada di tengah-tengah kita. Tapi setelah dikubur udah nggak ada di tengah-tengah kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah mencapai, mereka sudah memperoleh apa yang mereka lakukan dari kejelekan dan kebaikan. Jadi ditafsirkan hadis itu oleh Al-Qurtubi. Yang kedua adalah bahwa larangan ini ma ba'da dafn, ya setelah dikubur. Wal jawaz ala ma qablahu liyatta'iza bihi man yasma'uhu. Maknanya ketika ditafsirkan
bahwa larangan mencela itu adalah setelah dikuburnya, berarti boleh. Ya, menunjukkan akan kebolehan sebelum dikubur. Tujuannya apa? Tentu ada maksud, ada tujuan. Bukan hanya sekedar menjelek-jelekkan dia, bukan. Tapi lihat ta'idhabih, agar orang yang lain mengambil pelajaran. Ya, dalam rangka untuk tahdzir, dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada orang. Lihat ta'idhabih, agar orang mengambil pelajaran dengannya. Man yasma'uhu, orang-orang yang mendengarnya, sehingga akan menghindari terhadap sesuatu yang buruk yang ada pada dirinya. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, salisuha yakunun nahyul 'ammu mutaakhiran fayakunu nasikha. Penafsiran yang ketiga, Imam Qurtubi mengatakan bahwa datangnya larangan secara umum, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang-orang yang mati, itu datangnya lebih belakangan, datang lebih akhir, datangnya belakangan larangan ini. Fayakunu nasikha, maka kemudian larangan ini menghapus akan kebolehannya. Karena adanya larangan ini datang belakangan, tentu yang belakangan ini menutup atau menghapus terhadap yang pertama, yang sebelumnya. Wa hadza dhaif, tapi pendapat yang ketiga ini dianggap lemah. Ya, dianggap lemah. Kenapa? Karena tentu kalau kalau difahami bahwa larangan mencela orang mati ini bersifat umum, artinya kepada orang kafir nggak boleh, ya, orang kafir pun nggak boleh dicela. Nah, itu tentunya lemah. Ya, makanya penafsiran yang ketiga ini yang mengatakan bahwa hadis ini kemudian menghapus kebolehannya, seperti yang pada hadis Anas itu, nah itu disebut di sini wa hadza dhaif. Wa qala Ibnu Rashid ma mahsaluhu, Ibnu Rashid mengatakan yang kesimpulannya, kata beliau, anna sabba yanqasim fi haqqil kufar wa fi haqqil muslimin. Bahwa celaan itu, menyebut-nyebut kejelekan orang mati itu terbagi kepada kalangan kaum muslimin dan kalangan orang-orang kafir. Ya, fi haqqil muslimin wa fi haqqil kufar. Kalau orang muslim sudah jelas, nggak boleh kita menyebut-nyebut kejelekannya. Ya, kecuali ada perkecualian tentu masih. Ya, kecuali kalau ada sesuatu hal yang mendesak untuk disebutnya, tetapi qabla dafn. Nah, kalau orang muslim itu masih ada peluang dibolehkannya menyebutkan kejelekannya ketika ada darurat, ada sesuatu yang bersifat darurat yang mendesaknya, yang mendorongnya untuk kemudian disebut, tetapi qabla dafn, sebelum dikubur. Amma ba'da dafn, kalau setelah dikubur nggak boleh disebut. Jadi kalau masih mau menyebutnya karena ada sesuatu yang darurat, yang penting bagi dia, misalnya terkait satu kesaksian yang pernah dia saksikan, dia pernah mencuri harta fulan misalnya, itu satu hal yang daruri, satu hal yang darurat untuk kita sampaikan kepada keluarganya. Ini si mayit ini, almarhum ini pernah mencuri uangnya fulan, agar dikembalikan. Ini sesuatu yang darurat, yang manfaatnya sangat akan kembali kepada si mayit. Kalau kita diam, karena kita nggak boleh menyebutnya, akhirnya yang menderita adalah si mayit sendiri. Karena ini berkaitan dengan si mayit. Ini contoh hal yang daruri, tapi kita sebutkan itu qabla dafn, sebelum dikubur. Ya, sebelum dikubur. Jadi hal yang bersifat daruri. Karena pada kaidahnya kita nggak boleh ya menyebut orang yang hidup saja, kita nggak boleh menyebut kejelekannya bila mana kebaikannya itu mendominasi. Itu kaidah umum, orang yang hidup apalagi orang yang mati. Ya. Bahkan orang yang mati ini secara khusus disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Udzkuru mahasina mautakum." Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menyebut-nyebut kebaikannya orang yang mati itu. Orang mati dari kaum muslimin
kita diperintahkan untuk menyebut-nyebut kebaikannya. Kalau orang yang hidup, nah itu dilihat dulu. Kalau kita sebut-sebut kebaikannya, kita puji dia, nah itu khawatir kemudian pujian itu menyebabkan perubahan pada dirinya. Dia akhirnya merasa bangga dengan pujian orang. Nah ini kita berarti bukan berbuat baik kepada orang tersebut. Kita telah melakukan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh pada perbuatan dosa karena sebab pujian kita. Itu kalau orang yang hidup. Tapi kalau orang yang mati nggak apa-apa karena dia sudah mati, ya nggak masalah. Kita sebut-sebut kebaikannya, bahkan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah kalau kejelekannya, ya orang yang hidup saja nggak boleh, apalagi orang yang sudah mati. Resikonya lebih besar. Kalau orang yang hidup kita sebut kejelekannya, kita masih bisa meminta maaf kepada dia. Ya kita masih datang padanya meminta maaf karena dia terlanjur membicarakan kejelekannya, masih bisa. Dan orang itu mungkin akan mengampuni kita yang membicarakan kejelekannya. Tapi kalau orang mati, kita mau bagaimana kita terhadap orang yang sudah mati? Apalagi seorang tokoh besar, seorang yang ilmuwan, seorang yang ulama yang kita caci maki, yang sudah jasa-jasanya sudah jelas pada Islam, pada kaum muslimin. Kemudian kita mencaci makinya, bagaimana kita cara meminta maaf kepada mereka? Dan akhirnya menyebabkan orang lain jauh dari dia. Akibatnya akan banyak. Karena sebab kita membicarakan kejelekannya. Wa amal kafir, nah sedangkan orang kafir, pada haknya orang kafir tadi fayumna, masih ada sisi yang dilarang juga bagi orang kafir, bagi orang yang kafir, yaitu dilarangnya kita membicarakan kejelekannya idza ta'adda bihil hayyul muslim, kalau seorang yang hidup itu kemudian merasa terganggu, keluarganya misalnya, ini orang kafir mati, kita nggak boleh membicarakan kejelekan si kafir ini bila mana kemudian menyakiti saudaranya yang muslim. Al-hayyul muslim, orang yang hidup, saudaranya atau keluarganya atau si anaknya yang muslim, dia terganggu, merasa tersakiti. Jadi kita dalam rangka ikram terhadap yang hidup ini. Makanya kita jangan membicarakan kejelekan si kafir itu tadi, karena menghormati dan memuliakan orang yang hidup. Jadi orang kafir sekalipun, fi haqqil kufar, pada haknya orang kafir itu yang tadi diperbolehkan kita, masih ada yang dilarang, ada sisi-sisi yang dilarang. Ammal kafir fayumna idza ta'adda bihi al-hayyul muslim. Jadi si kafir itu dilarang kita membicarakan kejelekannya apabila menyakiti orang yang muslim. Apalagi sekali lagi, apalagi orang muslim yang sudah jelas, ya, ketika disebut kejelekannya akan menyakiti saudaranya, keluarganya yang muslim. Wa qala Ibnu Battal, ada pendapat dari Ibnu Battal, sabul amwat yajri majral ghaibah. Kenapa kita dilarang mencaci orang-orang yang mati itu? Karena mencaci orang yang mati itu hukumnya masuk dalam hukum riba. Riba kan dilarang. Riba sudah jelas larangan dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah mengriba sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Nah itu termasuk orang yang mati. Bukan hanya yang hidup saja. Itu berlaku riba, bukan larangan riba, bukan hanya berlaku bagi yang hidup. Termasuk orang-orang yang mati sekalipun, ya itu termasuk dalam kita dilarang untuk melakukan riba. Jadi sabbul amwat, mencaci atau mencela atau menyebut-nyebut kejelekan orang yang mati itu masuk dalam kategori riba. Ya. Sabbul amwat yajri majral ghaibah. Fa in kana aghlab ahwalil mar'i al-khair wa qad takunu minhu al-faltah fal ightiyab lahu mamnu'. Wa in kana fasiqan mu'linan fala ghaibata lah.
fakadzalikal mayyit. Jadi sama kita memperlakukan orang yang hidup dengan orang yang mati itu terkait kita nggak boleh membicarakan kejelekannya, apalagi kalau kejelekannya itu kebaikannya mendominasi akan kejelekannya, ya, kebaikannya mendominasi akan kejelekannya. Kalau kejelekannya yang mendominasi atas kebaikannya, ya kita nggak usah menyebut kebaikannya. Kalau ada orang perbuatan jahatannya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, ya sudah, nggak perlu kita sebut-sebut kebaikannya agar orang nggak tertipu sama dia. Kalau memang kejelekannya itu mendominasi dari kebaikannya. Fal ightiyab lahu mamnu'. Ya, maka menghibahnya dilarang. Wa in kana fasiqan mu'lina. Apabila dia seorang yang fasik, memang fajir, fasik yang terang-terangan mengumumkan, fala ghibatalah, maka tidak dianggap ghibah lagi, karena dia nggak marah, nggak menolak, ya, ketika ada orang membicarakan kejelekannya kalau dia seorang fasik yang memang terang-terangan. Fakadzalikal mayyit, maka begitu juga mayit itu. Wa yuhtamal an yakuna an-nahyu ala umumihi fi ma ba'da ad-dafan. Nah, ini penafsiran yang berikutnya, bahwa keumuman larangan mencela itu yaitu setelah dikubur. Kalau sebelum dikubur masih banyak pembahasan tadi, bagaimana yang sudah saya sampaikan. Namun ba'da ad-dafan, setelah dikubur itu berlaku keumuman, nggak boleh disebut-sebut, tidak boleh dicaci. Wal mubah dzikrul rajul bima fihi qabla ad-dafan liyatta'idza bidzalika fusaqul ahya fa idza sara ila qabrih. Jadi dikatakan di sini bahwa yang diperbolehkan menyebutkan seseorang sebelum dikubur dengan tujuan agar orang-orang yang hidup ini mengambil pelajaran, berhati-hati, menghindari. Fa idza sara ila qabrih, tapi ketika si fasik tadi sudah masuk ke dalam kuburnya, amsaka anhu, maka harus ditahan lidah kita, nggak boleh kita sebutkan, ya, ketika dia sudah dikubur. Li ifdha'ihi ila maqaddam, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Waqad amilat Aisyah riwayat hadzal hadis, rawiyatu hadzal hadis, dan Sayyidah Aisyah mengamalkan, beliau sebagai perawi hadis ini, Sayyidah Aisyah, beliau mengamalkan hadis ini fi haqqi man istahaqqa indahal la'an, terkait dengan seorang yang menurut Aisyah sudah berhak dia. Fakanat tal'anuhu, di mana Aisyah sebelumnya melaknatnya, wa huwa hayyun, di saat dia hidup, falamma mat, tapi ketika orang yang dilaknatnya tadi sudah mati, tarakat dzalik, Aisyah kemudian meninggalkan hal itu. Wa nahat, dan Aisyah melarang an la'nihi, enggak boleh, ya, mencacinya. Ya, karena ada hadis ini, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Wa asahhu maqila, dan pendapat yang paling benar dari pendapat yang dikatakan di atas tentang anna amwatal kufar, bahwa orang-orang yang mati dari orang-orang kafir, wal fusaq, dan orang-orang yang fasik yang terang-terangan, yajuzu dzikru masawihim, itu boleh menyebutkan kejelekan mereka dalam rangka litahdzir, dalam rangka untuk memperingatkan orang yang hidup, minhum, dari mereka, wat tanfir, dan dalam rangka agar orang-orang yang hidup ini menjauhi, ya, kejelekan-kejelekan mereka, anhum. Waqad ajma'al ulama, dan ada kesepakatan ulama juga ala jawazi jarhil majruhin minar ruwah ahya'an wa amwata, dalam bab jarah wa ta'dil. Kita tahu bahwa para ulama hadis untuk menentukan hadis ini sahih, dhaif, atau pada derajat yang hasan dan semacamnya, mereka membuat sebuah sistem, dan itu dibukukan, yang disebut dengan kitab Jarh wa Ta'dil. Kitab Jarh wa Ta'dil itu mengandung tentang
sifat dari orang-orang, dari para perawi hadis. Fulan dikatakan sebagai dhabit, orang yang kuat hafalannya. Fulan dikatakan sebagai lemah hafalannya. Fulan, itu dalam kitab Jarh wa Ta'dil lengkap menyebutkan dia misalnya seorang yang seorang yang baik tapi telah terjadi kebohongan. Misalnya, jami'un likulli khair, orang ini sifatnya yang lain bagus semuanya, tapi dia tercoreng dalam bab kejujuran misalnya. Dalam kitab Jarh wa Ta'dil disebut itu. Nah, sehingga kemudian itu menjadi penilaian terhadap hadis yang dia bawa. Makanya dikatakan afatul hadis ruwatuha. Sebenarnya yang menjadi penyakit dalam sebuah berita, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, itu adalah perawinya. Ya, perawinya. Karena perawinya pernah berbohong, atau pernah beretika yang kurang sopan, akhirnya menyebabkan hadis itu nggak bisa diterima. Padahal bisa jadi hadis yang diriwayatkan itu sahih, bisa jadi. Tapi dalam rangka untuk menjaga asalah, dalam rangka untuk menjaga orisinilitas, kemurnian, orisinilitas dari Islam ini, dari agama ini, begitulah ulama berhati-hati. Kemudian karena perawi hadisnya ada sedikit tercoreng dalam sifatnya atau dalam perbuatannya, ya, maka kemudian nggak bisa diterima hadisnya. Apa yang diriwayatkan nggak bisa diterima. Nah, itu dalam bab Jarh wa Ta'dil. Ini kan termasuk bab yang darurat dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama. Ajma'al ulama, jadi ulama kemudian sepakat akan bolehnya melakukan Jarh wa Ta'dil, ya. Siapa yang dianggap tercoreng dan siapa yang dianggap adil. Itu kitab Jarh wa Ta'dil itu menyebutkan si fulan adil, si fulan tidak adil, si fulan minarwah dari para perawi hadis ahya'an wa amwata. Dan itu menyebutnya kan bukan hanya yang hidup, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, itu dalam terkait dengan hal yang disebut dengan darurat, ya, darurat. Karena untuk menjaga keaslian agama ini. Bab yang terakhir dalam Kitabul Janaiz, setelah ini kita berpindah kepada kitab yang lain, kepada pembahasan yang lain, yaitu Kitabuz Zakah. Kita akan masuk berikutnya pada Kitabuz Zakah. Bab yang terakhir adalah Zikru Syiradil Mauta, menyebutkan orang yang mati, yang orang-orang yang jahat dari orang-orang yang mati. Syiraril Mauta, orang-orang yang jahat dari orang-orang yang mati. Imam Bukhari meriwayatkan mengatakan haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsani Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Abu Lahab berkata, alaihi la'natullahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para kerabatnya setelah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan keluarga dekatmu wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil semua para kerabatnya dari masing-masing kabilah itu dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Lahab yang waktu itu juga ikut berkumpul di tengah-tengah mereka, dia mengatakan suatu perkataan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan tabbal laka sairul yaum. Kata Abu Lahab, celaka engkau Muhammad sepanjang hari ini. Maka kemudian fanazalat, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Ya. Jadi di awal Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin,
celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tabba. Kemudian diperkuat lagi Allah katakan dan benar-benar dia celaka. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang sudah mati dari orang-orang yang memang jahat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Seakan-akan hadis ini kemudian menerangkan terhadap hadis larangan tadi. Jadi yang diperbolehkan dari orang kafir, apalagi yang kemudian sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sudah abadikan akan kejelekannya. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun mim masad. Sehingga keberadaan Abu Lahab beserta istrinya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istrinya Abu Lahab yang mendukung kejahatan Abu Lahab, seringkali meletakkan duri di jalan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tahu bahwa Nabi Muhammad akan lewat, dia letakkan duri di perjalanan Rasulullah SAW. Makanya Allah Ta'ala juga mengancam dalam ayat ini beserta istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Disebut oleh Allah Ta'ala sebagai pembawa kayu bakar yang akan menambah yang akan membakar Abu Lahab itu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun mim masad. Sehingga dari keluarga tokoh, karena Abu Lahab ini termasuk tokoh ya, dari keluarga tokoh itu Al-Quran lengkap menyebutkan para keluarga tokoh. Ada tokoh yang suami istri sama-sama baiknya, suaminya mulia, para istrinya mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang suaminya mulia tapi istrinya berkhianat. Nah, yaitu adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya Nabi tapi istrinya kemudian berkhianat dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, wakilat khulan nara ma'ad dakhilin. Dan ini menjadi masal Allah taala abadikan menjadi pelajaran. Ya, wa daraballahu masalan, menjadi sebuah pelajaran yang harus kemudian diingat. Ya, wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Menjadi sebuah pelajaran. Walaupun dia menjadi istri seorang nabi, ya, ketika dia berkhianat, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqilat khulan nar ma'ad dakhilin. Dan masuklah kamu berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kemudian istri dan keluarga tokoh yang ketiga, yaitu yang sebaliknya. Yang istrinya mukminah, orang yang beriman kepada Allah, tapi suaminya kafir, yaitu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Ya, Asiyah putri Muzahim yang termasuk wanita terkemuka dari kaum muslimin, dari umat Islam. Asiyah binti Muzahim. Dan itu dijadikan masal oleh Allah untuk dijadikan pelajaran bagi kita orang-orang mukmin. Allah katakan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Allah menjadikan ini sebagai masal, sebagai pelajaran, sebagai contoh bagi siapa? Lil ladzina amanu. Pelajaran bagi orang-orang mukmin. Yaitu apa? Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, yang akhirnya kemudian setelah diketahui keimanannya dia disiksa, ya, disiksa oleh Fir'aun, dan ketika disiksa Allah sudah tampakkan tempatnya di surga, sehingga doanya kepada Allah, ya Allah bangunkan rumah di sisimu di dalam surga. Nah kemudian yang keempat adalah keluarga tokoh yang keempat, yaitu yang sama-sama jeleknya, suami dan istri sama-sama jeleknya, yaitu Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab bernama Ummu Jamil, yang sama-sama dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, keluarga-keluarga kita semuanya menjadi keluarga ahlul jannah,
ya, menjadi ahli syurga semuanya, yang Allah kumpulkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kita renungkan dan kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, yang membawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.